Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purwaraja 2 beserta rekan-rekan ibu bapak guru, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Andi Priyatna SPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini setelah beraktivitas masih bisa berkumpul dalam rangka pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Andi Priyatna mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, hingga kepada kita. Mudah-mudahan kita masih menjalankan segala ajaran dan tuntunannya hingga yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan saya selaku pengatur acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pengantar kata dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif oleh CGP angkatan 10 yaitu Bapak Andi Priyatna. Yang selanjutnya lain-lain, dan acara yang terakhir penutup dan doa. Baiklah, untuk mengawali acara ini dan mudah-mudahan kumpulnya kita di ruangan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari awal acara hingga akhir. Untuk itu kita bersama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara yang pertama. Kita melanjutkan pada acara yang kedua, yaitu pengantar kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mumi SPD SD. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini di sela-sela kesibukan kita bersama dalam rangka kegiatan PAT, tapi masih sempat untuk pertemuan yang sekian kalinya kaitan dengan agenda CGP angkatan 10 Bapak Andi Priyatna dalam tindak lanjut materi tadi, penyebaran pemahaman materi positif yang akan disampaikan oleh Pak Andi nanti. Betul apa yang disampaikan pembawa acara tadi ya, disimpan, tapi kita masih bisa ya mendukung rekan kita ya, untuk ke jenjang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit barangkali sebelum nanti materi disampaikan, ada info ya kaitan hasil rapat kemarin para kepala sekolah, diantaranya membahas jalan tenaga honorer ya, yang berada di sekolah masing-masing, di mana nanti jabatan honorer tersebut bisa mengikuti kegiatan simulasi CAT yang bertempat nanti di gedung Koperasi Amanah
di Cikedal. Zona 2 masuknya ada 12 kecamatan dan sekitar 1.000 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Barangkali nanti Bapak dan Ibu punya saudara atau siapa gitu kan, ini kita di Menes terutama sedang sedikit ya transisi, di mana Pak Korwil kemarin malam kita antarkan untuk melaksanakan keputusan yang kelima yang sudah berangkat kemarin malam. Dr. Baru juga menghadiri sana pulang pagi. Dan perlu diketahui oleh kita bersama bahwa kemarin juga di rapat hadir Kabid dengan Pak Kasubag TU ya. Di sana menyampaikan beberapa hal, begitu juga dengan sekolah yang akan Demikian Ibu Bapak sekalian informasi dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Bapak Andi Priyato. Kita simak Ibu Bapak sekalian, apa sih yang disebut dengan pemahaman budaya positif. Kita silakan saja kepada Bapak Andi Priyato untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisiddi wa wafa, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta para rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Tiada kata yang paling indah selain dalam kesempatan pertama ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam dan sehat, hingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka tugas guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf berdirinya di sini ini bukan untuk mengajari atau hal lainnya, tapi ini karena tuntutan tugas yang harus saya laksanakan dari program guru penggerak ini. Dan ini mungkin akan menyita waktu bagi kita, lumayan ya. Tugas ini durasinya harus sampai 1 jam ya Pak Dedek ya. Ya mudah-mudahan ini kita bisa siasati agar nantinya bisa waktu yang 1 jam itu kita bisa tercapai. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan coba memaparkan tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, ya, mari kita terlebih dahulu seperti yang kemarin kita dengarkan terlebih dahulu puisi dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Maju.
Membanding pantai melihat itu, mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batu-batu padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleket, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi panggung palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat kata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Buka dan Pemuda halaman 60 sampai 107. Nah, itulah tadi puisi Soekarno. Di sana ada makna yang tersirat dalam puisi tersebut, yaitu puisi tersebut memiliki makna cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik atau keberagaman yang ada di Indonesia. Artinya negara kita ini terdiri dari suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah,
Kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita tahu bahwa di sekolah kita pun budaya positif itu banyak, ya. Apalagi tiap Jumat ada takwa, ya. Terus Selasanya kita ada senam, belum lagi kita pembiasaannya sebelum pembelajaran dimulai dari berdoa, membaca juz amma dan lain sebagainya. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu semuanya? Nah, ini yang akan kita bahas. Dari mulai yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana itu profil pelajar Pancasila? Bisa kita lihat di sini. Ada mandiri, kebinekaan global, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang miskonsepsi teori kontrol. Ini ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid artinya guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah ini benar atau tidak? Kita lihat dijelaskan. Kita ini tentang makna dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika dia tidak mau, harus ada dorongan dari dalam dirinya sendiri, dari dalam murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini contohnya bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah masing-masing. Jadi
Kita tidak bisa memaksa, tapi murid menentukan pilihannya masing-masing. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya misalnya realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang sama, namun kita juga ada yang berbeda. Apa-apa, tidak semuanya sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Namun teori kontrolnya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sebenarnya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi, adanya kolaborasi dan konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang, yakin akan kemenangan. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu di dalamnya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, IPO Primary Years Program (IPP). Di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup life skill, di mana ini terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa kita semuanya memiliki kebutuhan yang harus tercukupi. Kebutuhan dasarnya itu yang paling kita butuhkan itu makan.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini ada kebutuhan dasar kita itu ada cinta, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, dan bertahan hidup. Salah satunya tadi bertahan hidup contohnya adalah Maafkan. Kebutuhan dasar. Nah ini selanjutnya tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini yang bersangkut dengan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kepedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, harga diri, dan kelompok dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dikenal. Yang keempat ada kebebasan, di mana di dalamnya terdiri mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau yang disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompoknya. Yang ketiga kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan, di mana kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa ada kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu anak-anak, tahu kita. Ya. Selanjutnya, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, mari kita refresh dulu. Semuanya dimohon untuk berdiri. Sudah, saya tadi.
Sekali lagi ya. Putar, benar. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa namanya, merefresh diri kita sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lanjut sekarang. Motivasi perilaku manusia. Ada dua. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datang dari luar. Ini ada dua. Untuk menghindari, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik itu hanya satu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dari guru ke siswa. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi, di mana dalam konsekuensi ini terdiri dari tiga. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, ada restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kebetulan rekan kita 2 orang sudah melaksanakan itu dan sudah beres. Nah, ini yang selanjutnya ada, kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini ada 5 posisi yang harus dimiliki guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dan kita sebagai guru itu seharusnya menjadi sebagai manajer. Sebagai manajer. Bagaimana itu guru yang sebagai manajer? Kita belajar. Nah, ini ciri dari guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum sering kali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya atau
Kontra. Yang keempat, posisi guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersifat kolaboratif atau bekerja sama dengan siswa untuk menemukan solusi atau masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ini contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, ini akan melakukan ini. Sebagai penghukum, ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Atau misalnya keliling lapangan 1000 kali, itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini contoh kata-katanya, misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah pada kasus tidak memakai atribut lengkap di upacara. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah, ini perkataannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer pada kasus tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi pada posisi manajer ini guru menanyakan apa solusinya kira-kira pada anak itu. Mungkin anak itu akan menjawab, kalau kasusnya ini mungkin dia akan menjawab, saya akan membeli atribut sekolah ke koperasi sekolah. Itu pun anak. Nah, selanjutnya mari kita jawab. Nah, ini kata-kata ini masuk ke posisi kontrol apa kira-kira? Sebagai guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk ke membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke mana coba? Pemantau. Pak Aceng? Teman. Buncok? Pemantau. Pak Yaser? Penghukum. Baikul? Jelas penghukum. Pak Darul? Penghukum. Penghukum.
Pak Dede. Menghukum. Oke. Dato. Semuanya. Menghukum. Pak Dede semuanya. Kita lihat jawabannya apa ini. Greng greng. Pakai sayap. Soal yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Manajer. Mantap. Manajer. Setuju? Setuju. Ya. Yeay, pakai deh. Pakai sayap. Soal yang keempat. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Ini sebagai Teman. 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 Jangan kita dokter. Sudah asal. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer. Penghukum, manajer, ada lagi. Membuat masalah. Penghukum membuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Penghukum. Pakai. Hampir semuanya mendapat nilai 100. Asik. Sudah sangat paham betul tentang posisi kontrol. Bapak Ibu, sekali lagi berdiri lagi. Kita bersama-sama Ice breaking. ice breaking. Breaking news. Arasamsa. Kurang gede, kurang gede. Makin cepat. Gerakan ya. Makin cepat lagi. Makin cepat lagi. Makin cepat lagi. Makin cepat lagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas ice breaking-nya. Semangat kami. Setelah tadi kita ice breaking dengan menari arah samsam, sekarang kita lanjut ke materi kita yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini patut menjadi jawabannya. Ya, sudah dibahas oleh Buya dan Pak Dede kemarin dan mungkin masih hafal dalam benak Bapak dan Ibu. Ya. Mengapa peraturan kelas bukan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebab peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak, oleh guru. Padahal bisa betul, ya. Nah, beda istilah. Yang harus ditaati oleh objeknya yaitu murid. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek atau murid yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid.
Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Alhamdulillah di sekolah kita, di kelas-kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Nah, ini tata cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bersama dengan siswa. Nah ini segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-katanya ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkahnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir dari langkah segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Nah, kata-katanya ini bisa seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang terakhir dari langkah segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi. Silakan. Ada pertanyaan, Bu Yaya? Pak Dede? Yang lain? Bu Rizka, tentang posisi kontrol bagaimana? Bu Ate? Baik, mohon izin Pak Adi, Ibu dan Bapak yang hebat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pemaparan yang disampaikan Pak Andi tadi luar biasa tentang bagaimana kita sebetulnya harus melakukan apa gitu ya, itu tentang budaya positif. Nah, apakah kita bagaimana tadi kan posisi kontrol yang sudah disampaikan ketika kita harus jadi teman, harus jadi pemantau, harus jadi penghukum. Nah, kita kan tuntutan kita harus jadi manajer. Nah, sebagai kita manusia biasa, nah, salahkah ketika kita menjadi posisi bukan manajer? Nah, itu kan kadang-kadang kalau anak berbuat sesuatu itu kan kita spontan ya, spontanitas. Apalagi kita sebagai perempuan, kalau perempuan itu kebanyakan saya melakukan, Pak Andi yang saya lakukan itu kebanyakan di posisi kontrol sebagai teman. Itu yang sudah saya anggap sempurna. Saya sebagai teman gitu. Artinya bagaimana kita menyikapi kesalahan siswa. Nah, jadi bahasanya coba dong, kamu tuh harus ngerti, ibu kan capek, kamu juga harus paham. Nah, itu kan kita sebagai teman ya. Nah, bagaimana tuh kita ada di posisi itu? Jadi haruskah selalu di posisi kita itu di posisi manajer? Nah, mari kita renungkan teman-teman semuanya, karena mungkin kita juga membuat statement yang sama. Ya, jadi kita tidak selamanya bisa menjadi manajer walaupun tuntutannya sebagai manajer. Nah, untuk mensiasati ini mungkin Bapak Ibu punya solusi, karena ini adalah studi kasus yang saya lakukan ya. Jadi saya lakukan juga seperti itu. Kadang-kadang anak kan cepat harus kita langsung harus kita adakan apa nih? Bagaimana kita menanggapi anak atau kenakalan anak, sementara kita tidak bisa langsung menjadi seorang manajer gitu ya. Artinya posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, sah-sah sajakah atau bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu semuanya? Terima kasih Pak Andi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan solusi. Ya, terima kasih pada Bu Yaya yang telah memberikan tanggapannya terhadap materi tadi. Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwasanya posisi kontrol kita yang sempurna itu adalah sebagai manajer. Tapi setidaknya kita dalam pelaksanaannya setiap hari tidak mungkin kita itu, karena kita manusia biasa juga ya. Manusia biasa juga, terkadang kita banyak salahnya, banyak hilapnya. Tidak mungkin sempurna seperti itu. Ada saja mungkin kesalahannya. Banyak sekali misalnya kita memposisikan dirinya sebagai penghukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan Bapak Andi sudah hebat, sudah bagus dan sangat menginspirasi. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Yaya tadi tentang bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, kita tidak bisa selamanya menjadi manajer. Apalagi sekali lagi pengalaman saya sebagai guru dari awal sampai menerima materi tentang posisi kontrol ini jauh dari kata sempurna atau jauh dari kata seorang manajer. Bahkan saya dulu terkenal sebagai penghukum, tapi saya juga sangat dekat dengan murid-murid, makanya saya ada di posisi teman. Jadi sebagai guru, untuk menjadi seorang manajer memang dibutuhkan mental dan sikap yang kuat, yang siap gitu, karena harus benar-benar sabar menghadapi siswa, terus bagaimana tahu mencari solusi terbaik dan bagaimana tahu karakter murid seperti apa, karena murid mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya tidak sama dengan kita.
Jadi tidak sama dengan masa kecil kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan murid dengan kita yang dulu. Jadi sekali lagi untuk menjadi posisi manajer itu dibutuhkan mental dan sikap yang kuat. Yang berikutnya Pak Andi, boleh saya tanya? Boleh ya? Boleh, silakan. Kita nanti pecahkan bersama-sama. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan dibuat oleh siswa. Ya, apa peraturan kita dari jangan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Tapi itu semacam yang kita anggap itu sebagai peraturan. Nah, ketika siswa membuat peraturan atau keyakinan kelas, mungkin ada konsekuensi atau hukuman. Apakah itu dibolehkan atau tidak, balik? Karena misalnya siswa nih datang tepat waktu. Nah, ketika ada siswa tidak datang tepat waktu, apakah itu diberi hukuman atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya dibolehkan atau tidak? Bila ada siswa yang telah bersama-sama membuat keyakinan kelas dan dianggap sebagai peraturan, ada siswa yang melanggar, dibolehkan tidak memberikan hukuman? Boleh. Ayo, siapa yang mau jawab kira-kira? Boleh. Pak Aceh, Ya. silakan. Darul, Terima kasih. Menurut pendapat saya dibolehkan. Karena ketika kita membuat peraturan kelas sudah disepakati hal-hal apa saja yang tidak boleh dilanggar. Maka kalau ada siswa yang melanggar, kita boleh menghukumnya. Terima kasih. Ya. Kira-kira contohnya seperti apa itu? Hukumannya yang seperti apa gitu Pak? Hukuman, jenis hukumannya. Contohnya tentang kedisiplinan. Umpamanya hari Senin kita dalam kesepakatan atau keyakinan kelas untuk memakai seragam, ya seragam sekolah yang sudah ditentukan. Ternyata ada siswa yang masih tidak berpakaian lengkap, atributnya kurang lengkap, umpamanya boleh kita beri hukuman dengan cara kita umpamanya ya membersihkan ruangan kelas atau mengambil air untuk nyiram bunga atau apa saja yang berupa hukuman tapi dengan sifat mendidik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Aceh yang telah memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan dari Pak Dede Sepa. Mungkin ada tanggapan dari yang lain lagi? Ya, silakan. Baik, menanggapi pertanyaan dan tadi menyambung dari Pak Aceh ya. Kita tidak boleh menjadi penghukum. Guru bukan menjadi penghukum. Tidak boleh ada punishment di dalam kegiatan pembelajaran atau kita sebagai guru pada peserta itu. Nah, ini adalah harus ditebalkan oleh kita. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Di awal bukan hanya peraturan yang kita buat, tetapi termasuk dengan konsekuensinya apa. Jadi bukan kita yang menghukum, tetapi mereka sendiri yang harus menyepakati apa yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan. Jadi kita tidak dibolehkan memberikan punishment, tidak boleh diberikan hukuman. Nah, itu kan balik lagi karena kita bukan seorang penghukum. Nah, ada pun tadi yang disampaikan oleh Pak Aceh, bagaimana dengan yang betul-betul melanggar? Nah, itu kan kembali lagi kepada keyakinan yang mereka tetapkan. Nah, anak-anak kita harusnya pakai apa ya kalau upacara? Nah, itu kita memberikan stimulus, pertanyaan stimulus seperti itu. Nanti anak yang menjawab. Pakai baju seragam Bu Guru, putih merah, pakai topi. Nah, bagaimana jika kalian tidak melakukannya? Nah, boleh Bu Guru misalnya nggak boleh masuk kelas misalnya, itu kan bukan dari kita. Penghukumnya bukan dari kita, tetapi konsekuensi yang mereka harus lakukan. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada aturan yang harus diikuti. Nah, tentunya pada keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka akan takut dengan
Jadi seperti itu, mereka akan sadar sendiri. Saya yakin Pak Andi seperti itu. Jadi tidak harus kita hukum, tetapi mereka akan yakin karena oh ini aturannya dari kita. Kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar, saya sepakat. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Sama halnya dengan kita sebagai guru. Ketika kita memang takut kepada kepala sekolah, maka peraturan itu hanya kita lakukan di depan kepala sekolah. Tetapi jika kita melakukan sesuatu dengan keyakinan kita sendiri, insya Allah tidak. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya mungkin mudah-mudahan sepakat ya, namanya pendapat ya Pak Andi. Kalau saya tidak boleh kita menjadi sebagai penghukum. Jadi kita tidak boleh memberikan punishment kepada anak. Adapun keyakinannya nanti kan kita jadi penengah tuh. Nah, apapun yang dilakukan oleh anak-anak itu harus ada korelasinya dengan apa yang dia lakukan. Contoh misalnya, tadi nggak ikut upacara, langsung lari-lari di alun-alun, itu nggak ada korelasinya dengan upacara, dengan pelanggaran yang dia lakukan. Begitu. Jadi apa nih misalnya dia nggak ngerjain hal buku ini nih, nah, kita langsung suruh nulis sampai ngeplek tangannya. Nah itu nggak ada kolerasinya sebetulnya. Apa kolerasinya? Betul, tadi saya sepakat. Kalau yang ujung tadi Pak Aceh sepakat, mendidik. Nah keyakinannya yang harus dibangun dari anak-anak sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan hukumannya. Kalau kita yang menentukan hukumannya berarti tetap kita menjadi penghukum atau punishment. Gitu mungkin Pak Andi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya. Ini walaupun berat ya. Saya sendiri juga belum bisa melakukannya sepenuhnya. Tetapi insya Allah secara hati nurani ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Itu mungkin Pak Andi, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yaya. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Bentar Pak ya. Kita ketahui itu merupakan paradigma baru yang seharusnya memang seperti itulah yang harus seorang guru lakukan. Tapi kenyataan di lapangan sampai saat ini mereka itu belum bisa menyadari kalau diri dia itu salah. Ya umpamanya saya nggak pakai seragam nggak lengkap, saya menghukum diri sendiri dengan apa, itu di lapangan tidak seperti itu sebenarnya. Memang konsep yang sekarang paradigma baru ini memang harus seperti itu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa hukuman terhadap murid itu tidak boleh dilakukan. Harus ada kesadaran dari diri sendiri. Tapi kenyataannya memang tidak seperti itu kalau tidak oleh kita sendiri, oleh seorang gurunya. Ya, jadi jarang sekali saya belum pernah di kelas saya ya, belum pernah anak itu merasa salah, walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi sangat masih jauh untuk menyadari tentang kesalahannya. Ya, padahal yang kita harapkan seperti kata Bea tadi ya, harus dia menyadari sendiri saya salah apa nih ketika kita membuat keyakinan kelas itu. Nah itu kenyataan di lapangan memang tidak seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kita sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, itu nanti kita sedikit demi sedikit bisa apa yang disampaikan oleh Bu Ya tadi. Tapi memang kenyataannya masih sangat berat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aceh yang telah memberikan jawaban tentang boleh tidak dihukum terhadap murid yang melakukan melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di kelas. Ada lagi yang lain tambahan atau tanggapannya? Silakan Buncok. Pengalaman saya. Ya, tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pengalaman saya Pak Andi, karena selama ini saya adalah guru di kelas 1, kelas bawah, di mana tahun ini saya menemukan murid atau anak. Memang kalau anak itu kan bervariasi kelakuannya, udah berbagai macam karakter. Tapi yang saya alami sekarang, ada satu anak yang kesehariannya itu selalu ke guru gitu, apapun itu permasalahannya, jadi lebih dekat ke gurunya. Jadi permasalahan yang ada di rumah pun
dia bawa ke sekolah, apapun itu, dari pembelajaran, dari apa, atau kekurangannya, Kekurangan dari rumah. iya, kekurangan di rumah, apapun, lebih nangis ke guru. Lama-lama saya pun jadi gimana ya, ada keselnya gitu. Sekalipun saya lebih ada di posisi kontrol pembawa bukan teman, bukan pembawa bersalah gitu. Jadi saya lebih ke memberikan kata-kata yang lembut, namanya juga ke anak kelas 1. Maksud saya, apakah posisi kontrol itu yang lebih tepat menghadapi anak itu seperti apa? Bahkan misalnya bajunya kancingnya copot, mestinya kan dia ke mamanya, ya. Ini datang ke sekolah nangis, Bu, kancing baju saya copot. Terus kan saya langsung bilang, kenapa nggak bilang di mama? Nanti dijahit ya di rumah ke mama. Terus datang lagi besoknya, misalnya giginya sakit, bolong, nangis langsung. Terus dalam pikir, maksudnya akhirnya kita nyangka gini, oh ini anak apa kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga apapun itu dia ke gurunya gitu. Emang tadi itu bagus juga ya, nggak apa-apa gitu. Kita juga karena dia mungkin merasa nyaman atau udah dianggap orang tua, karena mungkin orang tua di sekolah ya sama dengan orang tua sendiri gitu. Iya, jadi yang mau saya tanyakan, mohon bantuan gitu, posisi kontrol yang mana menghadapi anak seperti itu gitu. Itu aja mungkin. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Chong yang telah menanggapi dan bertanya posisi kontrol yang bagaimana yang harus dilakukan oleh sebagai seorang guru. Ada yang mau jawab? Yang lain? Kasih masukan. Kita kaitan tadi dengan yang Pak Dede tanyakan, boleh tidak menghukum anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Kalau kita lihat dari posisi kontrol, posisi kontrol guru yang kita bahas tadi, sebenarnya kalau menghukum itu kita sebagai guru di sini ya, di materi ini kita tidak boleh melakukan hukuman kepada anak bagaimanapun dia kesalahannya, baik itu misalnya yang ringan maupun yang serius misalnya. Itu kita sebagai seorang guru dalam materi ini ya, kita tidak harus melakukan hukuman, dan posisi guru yang terbaik dalam materi ini yaitu sebagai seorang manajer. Menanyakan apa keyakinan kelas, apa yang ada dalam keyakinan anak. Anak berkeyakinan apa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Pasti semua anak juga tahu, walaupun dia kelas 1 ataupun kelas tinggi gitu ya, kelas rendah ataupun kelas tinggi, pasti dia sadar dalam dirinya bahwa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Nah ini posisi manajer. Kalau dia menjawab tidak, seharusnya itu bagaimana? Solusinya itu bagaimana? Harusnya kamu itu bagaimana? Pasti dia tahu juga jawabannya, yang benar itu bagaimana. Kalau dalam materi ini. Tapi kembali lagi, kita sebagai guru manusia biasa. Posisikan kita sebagai guru yang bisa mengayomi anak-anak ya, sesuai dengan kebutuhannya anak masing-masing. Idealnya mungkin seperti itu. Ada yang tambahan dari yang lain? Oke, baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andi tadi ya. Jadi materi ini dan kita memang seharusnya seperti ini gitu. Tapi menyimak dari pertanyaan Bung Chong tadi, intinya bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus menjadi posisi manajer kalau posisi anaknya seperti itu. Nah sebetulnya
hanya posisi saja sih. Nah, di posisi manajer itu kita memberikan keleluasaan kepada anak untuk berpikir. Itu maksudnya. Jadi bukan kita itu harus segala sesuatu itu harus sempurna, enggak. Tetapi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikiran anak untuk berefleksi. Itu sih sebetulnya. Jadi mari kita pikirkan apa sih sebetulnya manajer di manajer tuh nggak harus begini dan harus sempurna, tidak. Jadi, nah kalau kalian begini, apa yang harus kalian lakukan? Itu yang disebut dengan manajer. Jadi anak itu bisa menjawab sendiri apa yang harus mereka lakukan. Gitu Bung Job. Jadi yang tadi Bung Job lakukan kan, tadi kan udah bilang, kenapa nggak bilang sama mamahnya gitu. Sebetulnya itu Bung Job udah memporsikan diri sebagai manajer, gitu kan. Nah, kalau misalnya Bu Guru nggak sekolah, kamu mau ngomong sama siapa? Kan dia berpikir, pasti kan di rumah ada siapa? Ada mama. Nah, berarti ngomongnya harus sama siapa? Sama mama, karena itu adalah kemampuan berpikir anak di bawah usia 10 tahun ya, tentunya seperti itu. Jadi sebetulnya Bung Job itu sudah memposisikan diri Bung Job sebagai manajer gitu. Jadi manajer di sini bukan berarti segala sesuatunya ada pada kita harus bisa mengendalikan segala sesuatu, enggak. Jadi bagaimana cara kita untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing refleksi kepada anak itu dan juga memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi bukan kayak gini, kamu itu pakai sepatu yang ini dulu atau langsung dipakaikan anak itu sama Bung Job. Nah, itu bukan manajer gitu. Tetapi coba sepatunya yang kiri mana, yang ini yang kanan mana, yang ini coba pakai. Nah, itu manajer. Jadi gitu. Jadi maksudnya saya hanya menekankan, Pak Andi menekankan bagaimana kita sebagai manajer itu memberikan stimulus kepada anak, memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan ke depan gitu. Gitu Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Yaya yang telah memberikan tanggapannya dalam hal ini. Yang ditanyakan oleh Bung Job tentang bagaimana menyikapi anak yang ketergantungan kepada gurunya. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah sebetulnya kita, kalau dalam materi ini kita bisa mengatasinya dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam di kelas maupun di kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Ini kita bisa gunakan. Ada lagi? Cukup? Baik. Itu saja mungkin materi pada hari ini. Saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang telah mendukung acara yang kita laksanakan ini, hingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Demikianlah pemaparan materi tentang pemahaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan kita Bapak Andi Priyatna selaku CGP Angkatan ke-10. Dan mudah-mudahan semua yang disampaikan menjadikan ilmu bagi kita untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas kita kesehariannya. Yang paradigma lama kita tinggalkan, kita tingkatkan dengan cara mengajar dengan paradigma baru ini. Demikianlah Ibu Bapak sekalian acara yang pertama sampai terakhir tadi, dan marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya selaku pengatur acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.